Hai, kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah Maria Sekte Misterius. Seperti biasa, nama dalam cerita ini sudah aku samarkan. Mbak Dini adalah seorang perias pengantin tradisional yang sangat mahir dalam pekerjaannya. Bakatnya telah menurun dari nenek dan ibunya. Karena kemahirannya inilah yang membawa ia pada cerita yang takkan pernah bisa ia lupakan. Mbak Dini merupakan seorang wanita yang berusia 35 tahun yang tinggal di sebuah daerah di Jawa Tengah. Sejak dulu keluarganya memang menggeluti pekerjaan sebagai perias pengantin tradisional. Hingga akhirnya Mbak Dini pun ikut menekuni pekerjaan perias pengantin ini. Meski pada awalnya ia sedikit menolak, namun karena suruhan ibunya dan terlebih mengingat betapa susahnya mencari pekerjaan di zaman ini, ia pun akhirnya menerima kenyataan. Malangnya saat Mbak Dini baru memasuki masa kuliahnya, ibunya jatuh sakit. Sedangkan ayahnya sudah lama tiada. Karena dituntut kebutuhan yang ada, Mbak Dini pun mulai mengambil job-job sampingan sebagai perias wisuda atau pengantin kecil-kecilan gitu. Hingga suatu hari ada seorang perempuan parubaya bernama Nyai Nimas yang mendatangi rumahnya. Perempuan itu berdandan rapi dengan sanggul dan mengenakan kebaya, serta wajahnya yang sangat cantik untuk perempuan seusianya. Sosoknya begitu karismatik dan mempesona. Mbak Dini awalnya mengira Nyai Nimas ini akan pergi ke acara kondangan, mengingat kedatangannya yang pas azan maghrib berkumandang. Ibu Mbak Dini pun menerimanya sebagai tamu dan mulai meriasnya seperti biasa. Sementara si ibu sedang mendandani tamunya, Mbak Dini hanya menyaksikan dari ruang depan. Sejam berlalu hingga akhirnya selesai. Tamu si ibu ini pun pulang. Namun ibunya Mbak Dini terlihat pucat dan ketakutan. Meski Mbak Dini sempat khawatir, tapi kata ibunya semua baik-baik saja. Di keesokan harinya, tepat di jam maghrib, Nyai yang kemarin datang lagi, mengenakan kebaya yang sama, dengan permintaan yang sama persis seperti kemarin, meminta ibu Mbak Dini untuk meriasnya lagi. Saat ibu Mbak Dini sedang merias Nyai Nimas ini, tiba-tiba saja Nyai Nimas marah-marah karena tangan si ibu tidak sengaja mengenai sanggulnya. Mbak Dini hanya berpikir mungkin tamu ibu ini adalah tipikal orang kaya yang haus kehormatan kala itu. Dan seperti kemarin, dalam sejam kerjaan ibunya pun selesai. Normalnya ibunya Mbak Dini ini akan mendapatkan bayaran 200 hingga 250 ribu sekali perias. Tapi anehnya tamu si ibu ini memberikan 1.020.000 rupiah kala itu. Selain banyak, nominalnya juga aneh menurut Mbak Dini dan ibunya. Setelah merias untuk yang kedua kalinya, ibu Mbak Dini pun malamnya mengalami sakit yang aneh. Sampai akhirnya Mbak Dini lah yang menggantikan pekerjaan ibunya saat itu. Sampai suatu ketika Mbak Dini mendapat panggilan untuk merias pengantin dengan adat Jawa. Karena masih ragu dengan kemampuannya, Mbak Dini malah menolak dengan alasan ia masih pemula dan belum berani. Tapi si penelpon itu malah menjawab, kalau ibumu masih bisa. Kata-kata inilah yang membuat Mbak Dini yakin kalau penelpon ini kenal dengan ibunya. Mbak Dini pun menjelaskan kalau ibunya sedang sakit dan akan sangat tidak mungkin untuk merias. Maka sekali lagi tawaran itu pun Mbak Dini tolak. Tapi kemudian si penelpon memberikan tawaran nominal yang sangat sulit untuk Mbak Dini tolak. Tergoda dengan jumlah yang akan ia terima, Mbak Dini pun menerima tawaran itu. Ia merayu ibunya untuk ikut serta dalam membantunya. Mengingat kemampuannya yang belum semumpuni ibunya. Sebelum hari H, Mbak Dini pun disuruh puasa. Sampai pada hari H, Mbak Dini pun melakukan sholat tahajud terlebih dahulu, bertujuan agar dilancarkan semua pekerjaannya. Mbak Dini pun berencana untuk berangkat pagi buta ke tempat acara. Tapi entah kenapa, perasaan Mbak Dini sangat aneh. Sangat tidak enak kala itu. Semua seolah dipersulit. Bahkan eyeshadow palet yang baru saja ia beli tiba-tiba jatuh. Padahal eyeshadow itu sudah diletakkan di tengah meja.
Ibu dari Mbak Dini pun mengalami muntah, lalu ibunya Mbak Dini pun mengalami muntah sampai 2 kali. Meski Mbak Dini sudah menyuruh ibunya untuk di rumah saja, namun di sini ibunya bersikeras untuk menemani Mbak Dini. Dan pas sudah tinggal berangkat, tiba-tiba saja motor Mbak Dini pun mogok. Karena masih terlalu pagi, kan belum ada ojek, dan bengkel pun juga belum buka. Akhirnya Mbak Dini memutuskan untuk meminjam motor tetangganya. Akhirnya mereka berdua pun berangkat menuju tempat acara. Kurang dari sejam mereka pun sampai, Kak. Di sana terlihat banyak mobil mewah berjajar rapi di halaman rumah. Mengingat saat itu masih sangat pagi. Hingga Mbak Dini pun keheranan dengan para tamu undangan yang sudah datang saat pagi-pagi buta. Mbak Dini pun akhirnya diantar sama salah satu pekerja di rumah itu menuju kamar pengantinnya. Di situ Mbak Dini dikejutkan lagi karena ternyata sosok pengantin wanitanya itu adalah sosok yang cukup terkenal di kotanya. Si pengantin ini menyambut Mbak Dini dengan sangat ramah. Meskipun ia sosok orang terkenal, namun tak terlihat sama sekali aura kesombongan pada cara bicaranya. Hingga Mbak Dini pun dibuat nyaman karenanya. Sementara ibunya Mbak Dini duduk di sebelahnya untuk mengawasi pekerjaan Mbak Dini waktu itu. Mengingat permintaan pengantinnya adalah makeup tradisional Jawa yang klasik. Semua nampak baik-baik saja. Ibu pengantin itu masuk ke kamar tersebut, dan ternyata dia adalah Nyai Nimas yang tempo hari pernah mendatangi rumahnya Mbak Dini. Si pengantin pun berkata kalau ibunya lah yang merekomendasikan Mbak Dini. Waktu si ibu pengantin ini masuk ruangan, tercium aroma kemenyan yang sangat kuat. Si ibu pengantin hanya mengucapkan terima kasih karena Mbak Dini telah bersedia untuk merias putrinya. Suaranya memang lembut, tapi tak bisa disebut ramah pula. Kemudian Nyai Nimas ini meminta ibunya Mbak Dini untuk mendandaninya. Meski sudah menolak dengan cara halus, Nyai Nimas tetap memaksa dengan menyuruhnya untuk merias sambil dudukan saja nggak apa-apa. Karena sungkan, akhirnya ibunya Mbak Dini pun merias Nyai Nimas. Sedangkan Mbak Dini fokus dengan pengantin wanitanya. Di depan kaca yang besar dan panjang, Mbak Dini dan ibunya saling bersebelahan. Jadi di kaca itu Mbak Dini bisa melirik ibunya. Saat Mbak Dini sedang fokus merias pengantinnya, ia melihat sosok wanita berkemben hijau di kaca. Namun saat ia melihat ke arah ibunya, sosok wanita itu tidak ada. Ia hanya melihatnya di pantulan kaca. Selama 2 jam merias, sosok itu terus berada di samping Nyai Nimas untuk memijat punggung Nyai Nimas. Dan anehnya ibunya Mbak Dini terlihat sehat saat merias Nyai Nimas. Setelah selesai, pengantinnya ini puas dengan kinerja Mbak Dini. Tapi Mbak Dini masih syok dengan kejadian yang baru saja ia alami. Gelagatnya yang terlihat aneh sehingga membuat pengantinnya menyadari perubahan Mbak Dini. Mbak Dini bisa lihat juga ya. Aku kira cuman ibunya Mbak Dini saja yang bisa. Mbak Dini pun terkejut. Ibunya pun mengalihkan pembicaraan dan mengajak Mbak Dini keluar kamar. Ibunya hanya menyuruh Mbak Dini menyimpan semua ceritanya dan jangan bercerita soal apapun selama mereka masih ada di sana. Mbak Dini dan ibunya hanya disuruh berjaga-jaga sampai selesai acara. Namun setelah dilihat-lihat acara pernikahan itu tidaklah seperti pada umumnya. Karena di situ Mbak Dini tidak melihat ada mempelai pria di atas pelaminan. Dengan tamu yang hanya sekitar 30 orang saja. Berhiaskan dekor yang megah dan sakral. Para tamu undangan juga berpakaian atasan serba hitam dengan kain jarik di bagian bawahnya. Semua tamu baik laki-laki maupun perempuan mengenakan pakaian yang sama dan berdiri seorang yang seperti penghulu. Tapi setelah dilihat-lihat, pengantin wanitanya hanya berdiri seorang diri di pelaminan. Namun Mbak Dini dan ibunya sama sekali tidak boleh melihat prosesi acara saat dilaksanakannya.
Mereka hanya disuruh menunggu di ruang rias tadi. Mereka pun kembali teringat saat memasuki halaman rumah Nyai Nimas. Tidak mereka lihat foto-foto pasangan pengantin selayaknya pengantin pada umumnya. Bahkan tulisan nama pasangan pun tidak ada. Hanya hiasan bunga berikut janur kuning yang melambai-lambai. Karena rasa penasarannya, Mbak Dini pun akhirnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan terpaksa, ibunya Mbak Dini pun bercerita. Dulu saat Nyai Nimas menjadi pengantin, neneknya Mbak Dini lah yang menjadi periasnya. Dan ibunya Mbak Dini pun ikut waktu itu. Dan ibunya Mbak Dini pun ikut saat itu. Dan ibunya Mbak Dini pun ikut. Saat itu ia malah melihat Nyai Nimas ini banyak dayang-dayangnya. Sosok perempuan berkemben hijau seperti yang Mbak Dini lihat barusan, ada yang bertugas menyisir rambut, memijat, bahkan mencuci kaki Nyai Nimas ini. Dan bahkan lebih seram dari yang Mbak Dini lihat. Namun, neneknya Mbak Dini ini tidak dapat melihat. Sejak kejadian itu, neneknya Mbak Dini memutuskan untuk tidak mau mengambil pekerjaan dari Nyai Nimas ini lagi karena takut. Hingga suatu hari Nyai Nimas muncul di rumah ibu Mbak Dini. Mungkin dulu-dulunya sempat mencari gitu ya, dan baru ketemu kemarin itu. Di kedatangan pertama, Nyai Nimas menawari ibunya Mbak Dini untuk menjadi perias pribadinya dengan gaji yang sangat besar. Sedangkan kedatangan kedua menawari ibunya Mbak Dini untuk menjadi pengikutnya. Karena menurut Nyai Nimas, aura ibunya Mbak Dini ini bagus dan harum. Setelah menolak untuk kedua kalinya, ibu dari Mbak Dini ini pun sering merasa diganggu oleh hal-hal gaib dan sakit-sakitan. Tapi semua itu dirahasiakan dari Mbak Dini. Selepas merias anaknya Nyai Nimas ini, Mbak Dini pun sering diminta untuk merias Nyai Nimas dan anaknya. Dan anehnya selalu harus di atas jam 7 malam.